Tahukah kamu bahwa laki-laki bisa dibagi menjadi beberapa tipe kepribadian? Ada alpha, beta, delta, gamma, dan omega. Satu tipe lagi yang berada di luar piramida adalah sigma, yang setara dengan alpha. Banyak orang yang mengatakan bahwa Thomas Shelby dalam serial Peaky Blinders adalah sosok sigma male. Hal ini membuatnya menjadi sosok yang sangat keren. Sigma male dikenal dengan kebiasaannya yang diam tetapi bisa menghanyutkan perhatian orang lain. Maka, apa sebenarnya sigma male itu? Untuk memahaminya lebih lanjut, kita perlu memahami beberapa tipe personalitas lainnya dalam sosioseksual hierarki. Alpha male dikenal sebagai pemimpin dan memegang kendali dan tanggung jawab atas lingkaran atau grupnya. Ia juga dikagumi dan dihormati banyak orang. Contohnya adalah Dominic Toretto dalam Fast and Furious, Danny Ocean dalam Ocean Eleven, Maverick dalam Top Gun, dan Don Vito Corleone dalam The Godfather. Alpha male memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dominan, ekstrovert, dan karismatik. Selanjutnya adalah beta male. Beta male adalah pendamping dari alpha male atau letnan dari alpha. Ia memiliki sifat yang lebih main aman dibandingkan alpha. Tetapi tidak perlu merasa kecil hati karena beta memiliki banyak privilege atau keuntungan. Contohnya adalah tokoh Brian O'Connor dalam Fast and Furious, Ghost dalam Top Gun, Rusty dalam Ocean Eleven, dan Mike Ehrmantraut dalam Breaking Bad. Beta male memiliki tingkat kesetiaan yang tinggi terhadap alpha dan bisa menjadi penasihat atau teman diskusi untuk alpha. Selanjutnya adalah delta male. Delta male adalah tulang punggung masyarakat. Ia adalah pria normal yang biasa-biasa saja. Delta menerima keadaan hidupnya yang tidak berkembang dan menerima tugas yang diberikan. Contohnya adalah tokoh Andy Caesar dalam The 40 Years Old Virgin. Selanjutnya adalah gamma male. Gamma male adalah pria yang mengalami kesulitan dalam hidup dan menemukan kebahagiaan dengan cara merendahkan diri. Mereka sering memiliki pandangan negatif tentang hidup dan orang lain. Dan omega male. Omega male adalah pria yang terasing dan tidak memiliki teman atau lingkaran sosial. Ia mungkin memiliki beberapa masalah kepercayaan diri dan kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kembali ke Thomas Shelby, ia memiliki sifat yang sesuai dengan sigma male, yaitu diam tetapi menghanyutkan perhatian orang lain. Ia tidak memiliki banyak teman dan lingkaran sosial, dan memiliki pandangan independen dan tidak terikat pada suatu grup atau lingkaran tertentu. Ia juga memiliki tingkat kebijaksanaan yang tinggi dan tidak terlalu memperhatikan perasaannya. Namun, Thomas Shelby memiliki sifat alpha male karena ia memiliki Peaky Blinders dengan tanggung jawab dan memegang kendali atas grupnya. Ia memiliki kepercayaan diri yang tinggi, tegas, dan bisa memimpin dengan kepala dingin. Ia juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi berbagai masalah dengan cepat dan tepat. Banyak orang yang mengatakan bahwa sigma male adalah tipe personalitas yang paling menarik dan memikat, dan Thomas Shelby adalah contoh nyata dari sigma male. Ia memiliki keunikan yang membuatnya berbeda dari tipe personalitas lainnya, dan membuatnya menjadi sosok yang keren dan menghanyutkan. Dengan semua sifat dan kepribadian Thomas Shelby, tidak heran jika ia menjadi salah satu karakter televisi yang paling dicintai dan dikenang oleh penonton. Thomas Shelby adalah sosok sigma male yang menghibur dan memikat, juga membuktikan bahwa sigma male bukan tipe personalitas yang lemah atau tidak menarik, melainkan sosok yang keren dan menghanyutkan. Berkat pengalamannya sebagai prajurit yang mendapat medali pada Perang Dunia Pertama, ia sukses membawa geng Peaky Blinders menjadi geng yang paling ditakuti dan disegani di daratan Inggris, khususnya di kota Birmingham. Thomas Shelby dipandang sebagai sosok sigma male, yaitu seorang laki-laki yang memiliki inteligensi dan maskulinitas tinggi sehingga ia begitu dihormati dan disegani baik oleh kawan maupun lawannya. Istilah sigma male ternyata baru populer belakangan ini. Ada yang meyakini bahwa sosok sigma male ini ada dan nyata. Ada pula yang berpendapat bahwa ide ini begitu bodoh dan terindikasi pseudoscience. Adalah Theodore Bell, seorang penulis dan aktivis sayap kanan yang konon sebagai pencetus pertama istilah ini.
Dan kemudian John Alexander memperkenalkannya melalui buku yang berjudul The Sigma Male, What Women Really Want yang ia tulis pada tahun 2014 silam. Sigma Male adalah seorang laki-laki independen, berambisi tinggi, liar, intelek, high class, tidak bisa diatur, bebas, berani, pemberontak, tidak umum, dominan, namun tidak mencari validasi. Meski dominan, namun laki-laki Sigma ini cenderung introvert dan lebih menyukai kesendirian, dan tidak pernah masalah apabila ia tidak memiliki kelompok ataupun geng untuk menunjukkan eksistensi dan sisi leadershipnya. Ia merupakan pribadi tertutup yang bekerja hanya untuk dirinya sendiri. Tidak seperti laki-laki alpha yang selalu ingin mendominasi dan terlihat agresif dalam lingkaran pergaulan. Sigma male lebih tertutup, dingin, tidak terlalu vokal dan bicara seperlunya serta tidak senang apabila ruang personalnya diusik ataupun diintervensi. Sebut saja Hitler atau Soekarno, sosok yang paling pas menggambarkan laki-laki alpha. Mereka agresif, dominan, serta berapi-api, memimpin dengan semangat dan selalu vokal dalam menyampaikan apa yang diyakininya. Sedangkan kita juga bisa melihat sisi leadership dan dominasi laki-laki Sigma melalui Saddam Hussein atau Muammar Gaddafi yang berwatak dingin dan tidak terlalu berapi-api, namun tidak kalah mematikan dan berpengaruh sebagaimana halnya Hitler dan Soekarno.